Hujan turun, tanpa suara. Bukan hujan yang deras. Bukan hujan yang membuat orang berlari. Melainkan hujan yang jatuh terlalu pelan, terlalu halus. Seolah langit sendiri, ragu untuk menjatuhkan airnya. Pada hari itu, Nara berdiri di depan sebuah bangunan tinggi bernama Rumah Sakit Cendana Husada. Tetes hujan menempel di kaca pintu masuk. Tidak langsung mengalir, hanya diam membentuk garis-garis tipis, seperti retakan pada cermin. Di sana pantulan wajah Nara terlihat. Namun wajah itu tidak terlihat sepenuhnya nyata, seolah bayangannya sedikit terlambat. Mengikuti gerakannya, Nara menarik nafas. Udara di luar terasa normal. Namun saat ia mendorong pintu dan melangkah masuk, sesuatu berubah. Udara di dalam rumah sakit terasa lebih dingin. Bukan dingin karena pendingin ruangan, melainkan dingin yang terasa seperti datang dari dinding. Aroma antiseptik memenuhi hidungnya. Tajam bersih. Namun di baliknya, ada bau lain. Seperti kertas lembab. Seperti kain yang lama disimpan. Lampu di langit-langit menyala terang. Terlalu terang, tanpa kedipan. Cahayanya memantul di lantai putih. Namun pantulan itu tampak datar. Tidak memiliki bayangan yang benar. Nara melihat ke bawah, ke arah kakinya sendiri. Bayangannya terlihat sedikit terpisah. Ia mengabaikannya, menampilkan daftar nama pasien. Nama-nama itu bergerak perlahan ke atas, namun tidak ada petugas. Padahal ini seharusnya jam sibuk. Tidak ada suara telepon. Tidak ada suara percakapan. Hanya dengung lampu. Nara merasa ia tidak sedang berada di tempat yang salah. Dari lorong sebelah, terasa ada sesuatu yang bergerak, seperti ranjang pasien, yang sedang dipindahkan. Namun perasaan bahwa sesuatu baru saja lewat. Tidak mau pergi. Akhirnya seorang wanita berseragam perawat muncul. Wajahnya pucat, matanya lelah, ia tidak tersenyum. Nama tanyanya datar. Nara Prameswari. Perawat itu mengetik berhenti, lalu mengetik lagi, katanya jangan naik ke lantai lain. Kecuali diminta. Nada suaranya tidak terdengar seperti peringatan, namun terasa seperti aturan yang tidak boleh dilanggar. Nara menerima kartu akses dan berjalan menuju lift. Di dalam lift, tombol-tombol berderet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintu mulai menutup, dan sesaat sebelum tertutup, ia melihat angka 7 menyala samar, lalu mati seolah tidak pernah terjadi. Namun jantung Nara sudah berdetak lebih cepat. Ia tahu rumah sakit ini memiliki sesuatu yang tidak tercantum di denah, dan itu sedang menunggu. Lift bergerak naik tanpa suara yang jelas. Tidak ada getaran yang biasa terasa. Tidak ada hentakan, seolah kabin itu tidak benar-benar bergerak, melainkan sedang dipindahkan ke tempat lain. Angka di panel berubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ketika sampai di 3, pintu terbuka. Bangsa lantai 3 menyambut Nara dengan cahaya yang lebih redup dibandingkan lobi. Lampu-lampu di langit-langit masih menyala terang, namun cahayanya terasa lebih dingin. Lorong memanjang, kedua arah pintu-pintu kamar berjajar rapi. Terlalu rapi, seolah tidak ada satupun yang pernah benar-benar digunakan. Namun di balik pintu-pintu itu, terdengar suara nafas, suara alat medis, dan bisikan yang tidak bisa dibedakan kata-katanya. Nara melangkah perlahan. Setiap langkah terasa sedikit lebih berat dari langkah sebelumnya. Seorang perawat lain muncul dari salah satu kamar. Wajahnya muda, namun matanya terlihat lelah, seperti sudah lama tidak tidur.
Kamar Anda di ujung, katanya singkat, lalu menghilang ke lorong. Lain Nara berjalan, melewati satu kamar, lalu yang lain. Di salah satu pintu yang terbuka sedikit, ia melihat seorang pria tua. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya terbuka. Ia tidak berkedip, tatapan itu tidak kosong. Ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Nara. Nara berhenti, "Bapak." Panggilnya pelan. Pria itu tidak menjawab. Namun ketika Nara mendekat, tangannya bergerak mencengkeram pergelangan tangan Nara. Pegangannya dingin kaku. "Jangan," bisiknya. "Biarkan mereka membawaku." "Membawa kemana?" tanya Nara. "Ke atas," katanya. "Ke lantai yang tidak punya pagi." Nada suaranya bukan seperti orang mengigau. Ia berbicara seperti orang yang mengingat sesuatu yang terlalu nyata. Nara perlahan melepaskan tangannya. "Siapa nama Bapak?" "Rudy." Matanya masih menatap ke atas. Seolah di langit-langit kamar itu ada sesuatu yang sedang menunggunya. Malam pun datang. Lampu-lampu bangsal diredupkan. Lorong yang tadi terasa panjang, kini terasa lebih panjang lagi. Dan setiap kali Nara berjalan melewati kamar Rudy, ia melihat matanya masih terbuka. Ia tidak pernah tidur. Seolah ia tahu bahwa jika ia memejamkan mata, sesuatu akan datang untuk menjemputnya. Suatu saat di tengah keheningan malam, pintu lift terbuka. Nara menoleh. Panel di atasnya menyala. Angka 7 lift itu kosong. Namun udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Bukan seperti udara ruangan, melainkan seperti udara dari ruang yang tidak seharusnya terbuka. Dan di belakangnya, Rudy berbisik. Mereka sudah di lorong. Langkah-langkah pelan terdengar di ujung lorong. Bukan langkah sepatu, bukan pula roda tempat tidur. Lebih seperti sesuatu yang diseret perlahan. Dengan sabar, lampu di sepanjang lorong berkedip satu persatu. Bukan padam, hanya meredup, lalu kembali. Seolah rumah sakit ini sedang menarik nafas. "Jangan lihat mereka," bisiknya. "Kalau kau melihat." Mereka tahu. Nara berdiri kaku di depan pintu kamar. Ia ingin berbalik, namun tubuhnya tidak bergerak. Sesuatu muncul. Bukan sosok yang jelas. Lebih seperti bayangan yang terlalu pekat dibandingkan gelap di sekitarnya. Bayangan itu tidak berjalan. Ia meluncur. Dan setiap kali ia mendekat, udara terasa lebih berat. Pasien-pasien di kamar lain mulai bergerak. Ada yang duduk di ranjang dengan mata terbuka. Ada yang menghadap dinding. Ada yang berbisik pelan. Kata-kata yang tidak terdengar. Semua tanpa melihat ke lorong. Semua tahu apa yang sedang lewat. Bayangan itu berhenti di depan kamar Rudy. Pintu tidak dibuka. Namun sesuatu di baliknya bergerak. Seperti tangan yang menyentuh sisi lain dari dunia. Rudy menjerit. Suara yang kering, seperti tenggorokan yang sudah lama kehabisan air. "Bukan, aku masih ada." Waktuku tidak menanggapi. Ia hanya menunggu. Dan di dalam kepala Nara muncul pemahaman yang aneh. Ini bukan tentang siapa yang akan mati. Ini tentang siapa yang akan dibawa. Tiba-tiba pintu kamar Ruby terbuka. Tidak ada yang mendorongnya. Pintu itu hanya bergeser perlahan. Di dalam kamar, gelap terlihat lebih pekat. Seolah ruangan itu lebih dalam. Dari seharusnya, Rudy mulai ditarik. Bukan oleh tangan, bukan oleh tali. Ia tergeser ke arah gelap itu. Tubuhnya tidak melawan. Hanya wajahnya yang dipenuhi ketakutan. Nara melangkah maju berhenti. Kata itu terdengar kecil,
di tengah sunyi. Namun bayangan itu berhenti. Perlahan ia berbalik. Tidak ada wajah. Namun Nara merasa ia sedang ditatap. Dan dalam tatapan yang tak terlihat itu, ada satu pertanyaan. Siapa penggantinya? Papan elektronik di lorong yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala. Satu nama muncul dan di bawahnya tertulis. Nara melangkah tanpa benar-benar merasa kakinya menyentuh lantai I. Lorong di belakangnya perlahan meredup seperti memudar dari ingatan. Hanya lift itu yang tetap terang. Angka 7 menyala tanpa berkedip. Di dalamnya tidak ada cermin, tidak ada bayangan, hanya dinding logam yang terasa lebih dingin dari udara di sekitarnya. Saat Nara masuk, pintu menutup dengan pelan, seperti seseorang yang tidak ingin membangunkan sesuatu. Lift bergerak, namun kali ini Andrew gak terasa naik. Tidak ada perubahan tekanan, tidak ada suara mesin, hanya perasaan bahwa sesuatu di sekelilingnya sedang menjauh. Angka di panel tidak berubah. 7 tetap menyala. Seolah lift ini tidak pergi ke lantai, melainkan ke keadaan. Ketika pintu terbuka, udara yang keluar bukan udara rumah sakit. Ia lebih dingin, lebih kering, dan membawa aroma dan terlupakan. Lorong di hadapannya terlihat seperti rumah sakit, namun ada yang salah. Lampu-lampu menyala redup, lantai sedikit lebih gelap, dan dinding memantulkan bayangan yang tidak selalu sesuai dengan bentuk benda di depannya. Di sepanjang lorong ada pintu-pintu kamar tanpa nomor, tanpa papan nama. Namun di depan salah satu pintu ada seorang anak perempuan. Tubuhnya kecil, rambutnya panjang, dan ia tidak memiliki bayangan. Ia menatap Nara dengan mata yang terlalu tenang untuk anak seusianya. "Kamu datang?" katanya pelan. "Sama seperti yang lain." "Siapa kamu?" tanya Nara Lina. Suaranya tidak bergema. Tidak ada gema di tempat ini. Hanya yang sudah dipilih yang bisa sampai ke sini. Kata Lina, "Ini bukan lantai. Ini ruang tunggu. Untuk siapa? Untuk mereka yang belum dilepaskan." Nara menatap pintu-pintu di sepanjang lorong. Di balik pintu itu, orang-orang yang masih diingat. Potong Lina. Selama masih ada seseorang di bawah sana yang mengingat mereka, mereka belum boleh pergi. Dan mereka semuain orang lupa. Pintu itu terbuka. Nara merasakan dingin merayap ke dalam dadanya. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Mereka berhenti menunggu. Dan tempat ini mengirim mereka ke tempat lain. Lina menoleh ke satu pintu yang sedikit terbuka. Di baliknya ada cahaya yang sangat redup. "Dan sekarang," kata Lina, "kamu menggantikan." Nara ingin mundur. Lift sudah menghilang. Lorong itu tidak lagi memiliki awal. Hanya deretan pintu. Dan satu pilihan. Dan di papan kecil di dinding, muncul satu kalimat. "Satu jiwa untuk satu jiwa." Nara berdiri, tanpa tahu kemana harus melangkah. Lorong itu tidak memiliki ujung. Lampu-lampu di langit-langit tidak berkedip. Tetapi cahayanya terasa seperti akan padam kapan saja. Pintu-pintu kamar di kiri dan kanan tetap tertutup. Namun dari balik beberapa di antaranya terdengar nafas yang dan sesuatu yang menyerupai bisikan. Tanpa kata, Lina beralasan lebih dulu. Langkahnya ringan. "Lantai, kau tidak perlu takut," katanya. Meski suaranya tidak membawa rasa tenang. Semua yang di sini sudah pernah hidup. Dan sekarang, tanya Nara sekarang. Mereka menunggu. Lina berhenti di depan satu pintu. Di atasnya tidak ada nama. Pearl Harbor. Nama
Nawi mendekat. Huruf demi huruf muncul. Perlahan seperti ditulis oleh udara. Wiyakini tampan seputar Anda. Keluar cahaya putih baliknya. Dan bayangan kaki yang tidak bergerak selaras dengan apapun. Bolehkah aku masuk? Tanya Nara. Lina menggeleng pelan. Jika kau masuk, kau akan ikut menunggu. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah tidak diingat? Lina menunjuk ke ujung lorong. Di sana ada satu pintu yang terbuka lebar. Di baliknya tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang tampak lebih dalam daripada malam Pearl Harbor. Kata Lina, itu akhir Nara menelan ludah. Dan kamu, aku masih diingat. Jawab Lina oleh seseorang. Di luar sana, siapa? Lina tidak menjawab. Matanya menatap jauh, seolah melihat dunia. Kamu datang agar aku bisa pulang, dan kau akan menggantikanku. Di kejauhan, sebuah pintu mulai berdiri. Nama muncul dan menghilang. Waktu tidak bergerak. Di sini ia hanya menunggu. Dan Nara menyadari bahwa seruang ini bukan sekedar tempat. Ini adalah kesalahpahaman yang menjadi nyata. Tempat di mana orang-orang yang belum sempat pergi terus terjaga karena masih ada yang mengingat mereka. Lina menatap Nara. Ayo kau pergi sekarang. Will I stop here? Kau melupakan semua ini apalagi? Bukan ketinggalan. Nara tidak perlu mendengar kelanjutannya. Ia sudah tahu, dan jauh di belakang mereka, sesuatu bergerak di balik pintu-pintu yang tertutup, dan ia sedang menunggu untuk dipanggil. Lorong itu tidak lagi diam. Lampu-lampu perlahan meredup, seolah tempat itu menyadari keputusan yang akan diambil. Pintu-pintu kamar bergetar, bukan karena angin, melainkan karena sesuatu di baliknya. Mulai menyadari, Lina berdiri di depan Nara. Matanya yang selama ini kosong, untuk pertama kalinya memantulkan harapan bisiknya. Mereka akan menutup pintuku, dan jika pintuku menutup, aku akhirnya diizinkan kembali. Nara menatap anak itu yang tidak seharusnya berada di tempat ini. Anak yang hidupnya terhenti di antara dua dunia. Dan Akulina tidak menjawab. Di dinding muncul sebuah tulisan. Perlahan seperti embun yang membeku. Satu jiwa untuk satu jiwa. Nara menutup mata. Ia teringat ruang rawat, suara monitor, hujan di luar jendela, dan wajah-wajah yang masih bisa ia tolong. Ia teringat alasan mengapa ia menjadi perawat. Untuk menjaga, untuk bertahan, untuk membiarkan orang lain tetap hidup. Ia membuka mata. Pergilah Lina. Ia pantas melihat pagi lagi. Cahaya tiba-tiba muncul di sekitar. Lina perlahan. Bayangannya muncul kembali di lantai untuk pertama kalinya. Pintu di belakang Lina yang bertuliskan namanya mulai tertutup dengan lembut, tanpa suara. Dan ketika pintu itu menutup sepenuhnya, lorong itu menarik nafas panjang. Seolah sesuatu telah selesai. Lina menangis tanpa suara. Tubuhnya perlahan memudar. Bukan menghilang, tetapi pergi, dan Nara berdiri sendiri. Nama di salah satu pintu mulai terbentuk, huruf demi huruf. Nara Prameswari. Lorong kembali diam. Di dunia nyata, seorang anak bernama Lina terbangun di bangsal rumah sakit Cendana Husada. Dokter tidak mengerti bagaimana. Catatan medisnya tidak masuk akal. Namun ia hidup. Ia bisa melihat pagi ada di sistem rumah sakit. Di satu kamar,
yang tidak pernah dikunjungi. Muncul satu nama baru. Statusnya bukan sembuh. Statusnya tertulis. Dan lantai 7, yang tidak ada di denah, tetap menyala di balik lift, menunggu pesan dari cerita ini. Kadang tempat yang kita anggap paling aman, menyimpan rahasia yang paling gelap. Tidak semua yang masuk akan keluar dengan utuh. Dan terkadang, untuk menyelamatkan satu jiwa, yang lain harus berkorban.